Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gaby Gateremuren dengan 3 NIM digit terakhir 071 dari kelas Ekotoksikologi N4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal dan topik penelitian yang diangkat ini itu pengendalian dan manajemen risiko ekotoksikologi. Jurnal yang saya gunakan yaitu Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan Pajanan Timbal dan Kromium pada masyarakat yang mengonsumsi kerang Marsia hyanthina di perairan Selat Makassar yang ditulis oleh Fatmayani et al. Latar belakang penelitian jurnal ini yaitu salah satu bahan pencemar yang cukup mengkhawatirkan adalah logam berat seperti timbal Pb dan kromium atau Cr. Pada kadar yang rendah, beberapa logam berat umumnya dibutuhkan oleh organisme hidup untuk pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. Namun sebaliknya, pada kadar yang tinggi, logam berat berubah sifatnya menjadi racun. Keberadaan logam berat dalam perairan akan sulit mengalami degradasi. Logam berat akan mengendap di dasar perairan yang mempunyai waktu tinggal atau residence time sampai ribuan tahun dan logam berat akan terakumulasi ke dalam tubuh organisme biota laut. Penelitian ini dilakukan di perairan Kota Makassar. Kenapa dilakukan di Kota Makassar? Karena Kota Makassar merupakan salah satu kawasan pesisir yang dipenuhi berbagai aktivitas berupa kegiatan industri, perikanan, pelabuhan, perhotelan, pariwisata bahari, dan rumah tangga, dan merupakan kawasan lalu lintas perairan yang cukup penting. Oleh sebab itu, dampak dari aktivitas tersebut secara langsung dapat menyebabkan masuknya limbah ke dalam ekosistem perairan yang salah satunya adalah logam berat. Tujuan penelitiannya ini untuk mengetahui tingkat resiko kesehatan lingkungan akibat pajanan timbal atau Pb dan kromium atau Cr pada masyarakat yang mengonsumsi kerang Marsia hyanthina di perairan Selat Makassar. Selanjutnya adalah materi dan metode. Yang pertama, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional deskriptif dengan pendekatan analisis resiko kesehatan lingkungan atau ARKL. Yang kedua ini adalah pengambilan sampel kerang menggunakan metode selective sampling sebanyak 5 titik yang tersebar di sepanjang pesisir Pantebung dan diambil 10 ekor kerang pada setiap titiknya. Ya, selanjutnya kita akan membahas hasil dan pembahasan. Di tabel yang pertama ini menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan kelompok umur dari 80 responden kelompok umur paling banyak terdapat pada umur 41 sampai 50 tahun, yaitu sebanyak 28 orang atau sekitar 35%. Sedangkan kelompok umur yang paling sedikit terdapat pada kelompok umur kurang dari 20 tahun, sekitar 4 orang atau 5,0%. Selanjutnya adalah tabel jenis kelamin. Tabel ini menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dari 80 responden, sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki, sekitar 45 orang atau sekitar 56,3%. Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 35 orang atau sekitar 43,8%. Selanjutnya ini adalah tabel tingkat pendidikan. Tabel tingkat pendidikan ini menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan dari 80 responden kelompok pendidik terbesar yaitu
adalah tamatan SD sekitar 29 orang atau 36,3%. Sedangkan yang terendah itu pada tingkat pendidikan tidak tamat SD sekitar 10 orang atau 12,5%. Iya, untuk selanjutnya ini ada parameter lingkungan di perairan Selat Makassar. Keberadaan logam berat di perairan Selat Makassar dipengaruhi oleh kondisi parameter lingkungan. Yang pertama ini ada suhu. Suhu mempengaruhi proses kelarutan logam berat di perairan. Semakin tinggi suhu, maka kelarutan logam berat akan semakin tinggi, sehingga toksisitas logam berat pun juga tinggi. Berdasarkan tabel yang berada di sini, diketahui suhu air di wilayah perairan Selat Makassar berkisar antara 30,9 sampai 31,1 derajat Celcius. Hasil pengukuran suhu perairan Selat Makassar masih memenuhi mutu yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004, yaitu 28 sampai 30 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan suhu air di lokasi penelitian tergolong baik dan berada di dalam kisaran suhu air normal yang umumnya terdapat di wilayah perairan. Yang kedua ini ada pH. pH merupakan salah satu parameter yang mempengaruhi kelarutan logam berat pada perairan. Nilai pH yang tinggi atau bisa disebut basa menyebabkan toksisitas logam berat berkurang, dan sebaliknya jika pH rendah atau asam akan menyebabkan logam berat larut dalam air sehingga toksisitas tinggi. Berdasarkan tabel ini diketahui bahwa pH air di wilayah perairan Selat Makassar berkisar antara 7,89 sampai 7,91. Hasil pengukuran ini diketahui bahwa perairan Selat Makassar masih memiliki baku mutu yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004, yaitu 7 sampai 8,5. Hal ini menandakan bahwa kondisi perairan tersebut tergolong baik atau netral. Dan yang terakhir ini ada salinitas. Salinitas dapat mempengaruhi keberadaan logam berat di perairan. Bila terjadi penurunan salinitas karena adanya proses desalinasi, maka akan menyebabkan peningkatan daya toksik logam berat dan tingkat bioakumulasi logam berat semakin besar. Berdasarkan tabel diketahui bahwa salinitas perairan Selat Makassar melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004, yaitu sekitar 34 sampai 35. Selanjutnya yaitu ada tabel konsentrasi logam berat pada kerang. Berdasarkan tabel diketahui bahwa konsentrasi logam berat timbal Pb dalam kerang berkisar antara 0,68 sampai 1,20 mg per kilogram, sedangkan konsentrasi logam berat kromium atau Cr dalam kerang berkisar antara 0,70 sampai 1,08 mg per kilogram. Hasil pengukuran konsentrasi timbal pada kerang yang diambil di 5 titik pengukuran masih memenuhi persyaratan standar nasional Indonesia tentang batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan yang mensyaratkan batas maksimum cemaran timbal atau Pb dalam kerang atau bivalve itu 1,5 mg per kilogram. Selanjutnya itu ada hasil pengukuran konsentrasi logam berat atau kromium pada titik 1 tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh Food Adulteration atau Metallic
contamination yaitu sebesar 1 mg per kilogram. Bisa dilihat di sini pada titik 1 sudah melebihi ambang batas yaitu 1,0,8. Adapun kadar logam berat kromium dalam kerang pada titik 2, 3, dan 2, 3, 4, dan 5 masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Selanjutnya itu ada intake PB dan CR. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov, frekuensi pajanan kerang menghasilkan nilai P sebesar 0,09, yang berarti distribusi data tidak normal. Oleh karena itu, nilai yang digunakan untuk menggambarkan data durasi pajanan yang bervariasi adalah median, minimum, dan maksimum. Di tabel ini menunjukkan bahwa intake konsentrasi PB yang masuk ke dalam tubuh masyarakat Kelurahan Bira, Kota Makassar melalui konsumsi kerang bakalang sebesar 0,964 mg per kilogram per harinya dan berkisar antara 0,001 sampai 1,302 mg per kilogram per harinya. Adapun intake konsentrasi CR sebesar 0,828 mg per kilogram per harinya dan berkisar antara 0,001 sampai 1,119 mg per kilogram per harinya. Selanjutnya ini ada karakteristik resiko. Hasil perhitungan ARKL atau analisis risiko kesehatan lingkungan menunjukkan bahwa dari 80 responden yang terpajan PB dan CR melalui kerang bakalang diperoleh jumlah responden dengan nilai RQPB dan CR kurang dari 1 sebanyak 7 responden atau 8,7%, sedangkan yang memiliki RQ lebih dari 1 sebanyak 73 responden atau sekitar 91,3%. Tingkat resiko yang dimaksud dalam penelitian ini lebih bersifat probabilitas, artinya bahwa nilai RQ lebih dari 1 tidak pasti akan mengalami gangguan kesehatan, tetapi nilai tersebut lebih menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki nilai tingkat resiko lebih dari 1 akan memiliki probabilitas lebih besar terhadap terjadinya suatu efek kesehatan dibandingkan dengan yang memiliki nilai RQ kurang dari 1. Selanjutnya ini ada manajemen risiko. Manajemen risiko dalam ARKL memiliki prinsip pengelolaan risiko apabila tingkat risiko atau RQ kurang lebih dari 1, manajemen risiko ini bertujuan untuk mengendalikan faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. Ada banyak cara untuk mengurangi tingkat risiko dalam biota yang terpapar logam berat. Salah satunya adalah dengan mengendalikan laju asupan ataupun durasi pajanan. Kesimpulannya itu konsentrasi logam berat timbal PB dalam kerang masih memenuhi standar yang ditetapkan BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun konsentrasi logam berat kromium atau CR pada titik 1 yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Food Adulteration atau Metallic Contamination Hong Kong tahun 2007. Dan selanjutnya ini ada jurnal yang sudah saya review ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama ini yaitu peneliti menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami, dan yang kedua ini terdapat tabel hasil perhitungan yang memudahkan pembaca untuk memahami hasil dari perhitungan yang telah dilakukan. Dan kekurangan yang dimiliki jurnal ini ada satu, yaitu terdapat beberapa bagian yang tidak dicantumkan tabel hasil perhitungannya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.